Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puji Lestari dengan nomor NIM 2019 440 125 29. Baiklah, di sini saya akan mereview ulang artikel yang telah saya buat kemarin dalam sebuah bentuk video dari mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Ibu Devin M.Ki. Agus Puspitasari MPDI dengan judul artikel Kompetensi Pendidik. Dalam perspektif Al-Quran, kompetensi pendidik merupakan kewenangan guru untuk melaksanakan serangkaian tugasnya dalam kegiatan belajar mengajar. Dan ini adalah salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Al-Quran sebagai kitab petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, baik tersurat maupun tersirat, telah banyak memberikan sebuah inspirasi terkait konsep pendidikan. Tidak terkecuali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kompetensi pendidik. Adapun kompetensi pendidikan guru dalam ayat-ayat Al-Quran yakni 1. Kompetensi kepribadian, 2. Kompetensi pedagogik, dan 3. Kompetensi sosial, 4. Kompetensi profesional. Dalam lingkup sejarah, pendidikan telah dilakukan oleh manusia pertama kali di bumi yakni Nabi Adam alaihissalam. Bahkan dalam Al-Quran dinyatakan bahwa proses pendidikan yaitu berawal dari saat Nabi Adam berdialog dengan Tuhan. Pendidikan ini muncul karena adanya motivasi pada diri Adam atas kehendak Tuhan sebagai pendidik langsung Adam untuk mengajarkan beberapa nama. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa araduhum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Al-ayah. Pendidikan merupakan sebuah sistem yang mengandung aspek visi, misi, tujuan, kurikulum, bahan ajar, pendidik, peserta didik, dan sarana prasarana dan lingkungan. Di antara kedelapan aspek tersebut, salah satunya tidak bisa dipisahkan karena yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan adalah aspek pendidik atau guru. Begitu besar peran pendidik dalam sebuah keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, seorang pendidik dituntut harus bisa mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pendidik sebagai tonggak utama penentu keberhasilan untuk mencapai tujuan pendidikan haruslah menyadari profesinya. Lebih dari itu, pendidik juga menyandang predikat sebagai sosok yang layak digugu dan ditiru oleh peserta didik dalam segala aspek kehidupan. Hal itu merupakan dan menuntut agar guru bersikap sabar, jujur, dan penuh pengabdian. Sebab dalam konteks pendidikan, sosok pendidik tersendiri mengandung makna model atau sentral identifikasi diri, yakni pusat anutan dan teladan, bahkan konsultan bagi peserta didik. Dalam uraian di atas, sedikit membahas tentang profesionalisme seorang pendidik dalam perspektif sunnah Rasul, dengan harapan sistem pendidikan kita tidak keluar dari aturan dan bisa lebih mengimplementasikan tujuan pendidikan seperti yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian guru profesional. Guru profesional adalah seorang
yang mempunyai keahlian atau kemampuan khusus dalam membimbing, membina peserta didik, baik dari segi intelektual, spiritual, maupun emosional. Dan profesional dalam Islam, khususnya di bidang pendidikan, seseorang harus benar-benar mempunyai kualitas keilmuan pendidikan dan keinginan yang memadai guna menunjang tugas jabatan profesinya. Serta tidak semua orang bisa melakukan tugas dengan baik. Apabila tugas tersebut dilimpahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tidak akan berhasil, bahkan akan mengalami kegagalan. Sebagai sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. 2. Kompetensi guru profesional. Uzair Usman menyebutkan sedikitnya ada 2 kompetensi guru profesional yang harus dimiliki oleh pendidik, yaitu pertama, kepribadian dan profesionalisme. Dalam kompetensi pribadi yang di dalamnya memuat sebagai kemampuan yang harus dimiliki, seperti berkomunikasi, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, melaksanakan administrasi sekolah, dan melakukan penelitian sederhana untuk keperluan persiapan belajar mengajar. Selain kompetensi pribadi, seorang guru profesional harus dituntut menguasai kompetensi kewajibannya sebagai guru, yakni kompetensi profesional. Hal ini mensyaratkan seorang guru profesional harus mengetahui dan melaksanakan 2 poin, yaitu landasan pendidikan dan menyusun program pengajaran. Dalam menyusun program pengajaran, guru harus bisa menyampaikan dan memberi pemahaman tentang pelajaran yang disampaikan. 3. Peningkatan kemampuan guru profesional. Guru profesional minimal memiliki 2 prinsip, yaitu prinsip pemberitahuan dan prinsip bimbingan. Peningkatan kemampuan guru profesional tidak bisa dilakukan setengah-setengah, karena seperti hanya membimbing dalam kemampuan pesertanya. Jadi, tujuan pembinaan kemampuan guru profesional adalah tumbuh dan berkembangnya kemampuan jiwa profesional pada diri seorang pendidik tersebut. Keempat, syarat-syarat guru profesional dalam Islam. Dari analisis terhadap sejumlah literatur, secara umum syarat guru profesional dalam pandangan Islam adalah: yang pertama, bertakwa; 2, berilmu pengetahuan luas; 3, berlaku adil. 4. Syarat-syarat menjadi guru profesional dalam Islam. Dari analisis terhadap sejumlah literatur, secara umum syarat guru profesional menurut pandangan Islam yaitu: yang pertama, bertakwa; berilmu pengetahuan luas; berlaku adil; berwibawa; ikhlas; mempunyai tujuan yang robbani; dan mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan; dan yang terakhir, menguasai bidang yang ditekuni. Sekian review artikel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.